Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa pada mata kuliah manajemen industri. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk melihat YouTube saya. Ya, baik, saya akan menjelaskan apa itu manajemen industri, mata kuliah manajemen industri. Pertama, saya akan membahas masalah batasan-batasan dari manajemen menurut para ahlinya, para tokoh-tokoh manajemen. Ya. Ada salah satu tokoh manajemen yaitu J.R. Terry menyampaikan bahwa manajemen itu yaitu suatu proses tertentu terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling dengan menggunakan keahlian dan ilmu pengetahuan untuk setiap fungsi itu dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan semula. Itu menurut Terry, ya. Kemudian ada ahli lain, ya, Lauren Apley, ya, menyatakan bahwa manajemen adalah keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan, ya. Jadi keahlian, ya, untuk menggerakkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan, ya, atau unit usaha. Kemudian ada Prof. William Lee, ya, menyatakan bahwa manajemen itu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan daripada human and natural record. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ya, itu sasaran pasti dibuat terlebih dahulu oleh suatu perusahaan atau organisasi. Ya. Kemudian Lois, ya, menyampaikan bahwa apa sih arti manajer itu? Ya, manajer adalah seseorang yang mencapai hasil-hasil melalui orang lain dengan jalan spesialisasi dalam pekerjaan memimpin, merencanakan, menyusun, dan pengawasan serta penelitian. Jadi seorang manajer itu adalah mencapai hasil-hasilnya, mencapai sasarannya itu tidak bergerak sendiri, tetapi melalui orang lain. Ya. Kemudian ada tingkatan manajemen, yaitu yang pertama first line management, ini manajemen paling bawah. Ya, pada tingkat ini manajemen berfungsi mengarahkan pekerja-pekerja operator. Jika dilihat dari segi perencanaan yang dibuat pada tingkatan ini, maka jangkauan perencanaan yang dibuat biasanya hanya jangka harian. Ya. Mandor-mandor berada dalam tingkatan manajemen ini. Misalnya di suatu proyek bangunan, gitu ya, mandor akan mengarahkan para pekerja-pekerja operator untuk menyelesaikan lantai bawah dulu dikerjakan pada hari ini, gitu ya. Itu ya contoh dari perencanaan manajemen pada tingkat bawah. Kemudian ada middle management. Middle management ini adalah tingkatan manajemen yang berfungsi mengarahkan kegiatan dari manajemen terbawah. Jadi first line management itu diarahkan, ya, oleh middle management, ya. Perencanaan yang dibuat itu jangkauannya waktunya bersifat menengah. Kemudian ada top management yang paling tinggi, ya, adalah tingkatan manajemen yang paling tinggi dan manajemen yang terdiri dari beberapa orang saja. Ya. Jangkauan perencanaan yang dibuat bersifat strategis
dan meliputi jangka atau kurun waktu jangka panjang. Ya, ini biasanya para pimpinan-pimpinan yang mempunyai perencanaan yang strategis ya. Bagaimana 5 tahun ke depan perusahaan harus menghasilkan produk apa, produk terbaru, inovasi terbaru. Itu yang merencanakan adalah top management. Ya, itu. Kemudian, di dalam manajemen industri itu ada transaksi ekonomi, ya. Ada financing, ya, transaksi pembiayaan merupakan kegiatan dengan pengadaan dana. Ya, misalnya modal, ya, modal untuk usaha itu kita pengadaan dana dengan apa? Pinjam di bank kah atau bagaimana? Ya. Kemudian ada investment. Transaksi investasi ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengalokasian dana yang berhasil dikumpulkan pada alternatif yang menguntungkan, diinvestkan, ya, hasil yang dana yang sudah berhasil dikumpulkan oleh suatu organisasi itu diinvestkan. Apa? Misalnya beli tanah atau apapun ya yang berupa investasi. Kemudian production, ya, produksi, ya. Transaksi produksi ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan operasi penciptaan penghasilan, ya, dari dana yang telah diinvestasikan tersebut. Dalam transaksi tersebut setiap terjadi terjadi proses transformasi input menjadi output, ya. Itu macam-macam dari transaksi ekonomi pada mata kuliah manajemen industri. Apa sih fungsi manajemen? Fungsi manajemen, ya, yang pertama yaitu kita bisa planning, menentukan tujuan dan merumuskan strategi untuk pencapaiannya. Kemudian organisasi, yaitu menata dan mengalokasi sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Secara efektif dan efisien. Kemudian actuating, ya. Actuating yaitu proses mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi untuk berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian controlling, mengendalikan, ya, mengendalikan dan memastikan organisasi bekerja menuju target, tujuan dan sasaran. Ya, itu adalah fungsi dari manajemen. Kemudian ada juga unsur-unsur manajemen. Apa sih unsur-unsur manajemen? Yang pertama yaitu manusia, ya. Kemudian yang kedua ada material, ya. Ini kalau di ilmu teknik mesin mungkin material dianggap logam, baja gitu. Tapi kalau kita bergerak di jasa, ya, itu bisa berupa info-info terupdate, ya. Kemudian ada machinery, yaitu peralatan, ya. Ada mesin, ada peralatan di sini. Ada metode, ya. Bagaimana metodenya? Bagaimana proses manajemennya? Ya, ada money, yaitu money adalah modal kerja, ya. Modal kerjanya yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, pinjam dari bank, ya. Itu adalah unsur-unsur dari manajemen. Jadi ada 5M: material, machinery, methods, dan money, ya. Proses manajemen ada 6 proses manajemen. Yang pertama adalah goal setting, ya. Yang kedua adalah planning. Kemudian ada staffing, ada directing, ada supervising, dan ada
controlling. Ayo kita simak bersama-sama apa itu goal setting. Ada planning, ada staffing, ada directing, ada supervising, dan ada controlling. Ya, goal setting, ya, penetapan tujuan atau sasaran. Ya, goal sasaran. Ya, tujuan yang diusahakan untuk dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang, ya, dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuan itu ditetapkan, ya, ditetapkan. Apa tujuan mendirikan perusahaan ini? Apa tujuan mendirikan instansi ini? Itu ada tujuan. Apa kita kuliah, ya, itu ada tujuannya, ya. Lah, tujuan ini harus spesifik, jelas apa yang ingin dicapai atau diperoleh, spesifik. Kemudian realistis, bukan hanya angan-angan, seandainya khayalan, seandainya saya punya pesawat, tujuannya adalah punya pesawat, ya. Yang real aja, yang real saja, ya. Jadi realistis. Tujuan itu harus realistis. Kemudian tujuan harus terukur. Memiliki ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan keberhasilannya. Misalnya mahasiswa datang ke Malang untuk kuliah, harus ada indikatornya, harus terukur. Saya harus 3,5 tahun sudah harus lulus, saya 4 tahun harus lulus. Itu kan terukur, ya. Jadi harus terukur tujuan itu. Kemudian terbatas dengan waktu, ya. Mempunyai batas waktu sebagai target kapan tujuan tersebut harus dicapai. Misalnya suatu organisasi, suatu perusahaan mempunyai tujuan 5 tahun ke depan harus ada produk baru yang dipasarkan. Lah, 5 tahun itu sudah harus di pasaran sudah harus beredar. Harus berbatas waktu, ya, terbatas dengan waktu. Itu adalah bagaimana kita menetapkan suatu tujuan atau sasaran. Kemudian planning atau perencanaan, ya. Planning atau perencanaan merupakan salah satu fungsi yang memegang peran yang sangat penting, ya, dan bahkan sangat menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Kita sudah menetapkan suatu tujuan, kemudian kita harus merencanakan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan atau akan diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, ya. Itu planning atau perencanaan, ya. Hakikatnya, ya, planning atau perencanaan itu yaitu pemilihan saat ini, ya, terhadap kondisi masa depan yang kita kehendaki, ya, beserta langkah-langkah yang kita perlukan untuk mewujudkan kondisi yang akan datang, ya, untuk mencapai sasaran tersebut, ya. Sasaran tersebut mau dicapai berapa tahun ke depan, ya. Maka dari sekarang, langkah dari saat ini, ya, sebagaimana ini, dari saat ini berarti kita harus menyusun langkah-langkah atau strategi apa yang akan kita kehendaki, yang akan kita lakukan. Itu hakikatnya dari perencanaan, ya. Sehingga perencanaan yaitu suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, sudah cukup jelas apa itu planning, ya. Aspek perencanaan, ya. Aspek perencanaan itu menyangkut masa yang akan datang, ya. Menyangkut tindakan, menyangkut kegiatan apa yang akan dilakukan,
memiliki serangkaian tindakan pada masa yang akan datang yang akan diambil oleh perencana. Ya, itu aspek dari perencanaan atau planning. Kemudian perencanaan yang baik merupakan cermin dari manajemen yang baik. Manajemen dan organisasi yang baik inilah yang menjanjikan hasil yang baik pula. Ya, bisa dipahami ini ya. Ya, peranan perencanaan ya. Peranan perencanaan itu ada 5 ya. Perencanaan mengkoordinirkan usaha-usaha, dikoordinir usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian mengatasi perubahan, kemudian pengembangan manajer, pengembangan standar kerja, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Ya, misalnya seorang mahasiswa tidak ada planning, maka tidak akan pasti kapan dia mau lulus, kapan dia mau berhasil mencapai cita-citanya. Ya, itulah peranan bagaimana kita memplanning. Ya. Hari ini saya akan kuliah manajemen industri. Ya, itu sudah jam sekian. Ya, itu sudah ada perencanaan sebelumnya. Ya, sehingga walaupun ada kegiatan yang lain, saya sudah merencanakan untuk hari ini harus begini, ya, begitu ya. Kemudian jenis perencanaan. Jenis perencanaan itu ada yang menyebutkan bahwa perencanaan jangka panjang atau strategis dan perencanaan jangka pendek. Ya, kemudian ada perencanaan strategis. Ya, ini alokasi sumber daya. Ya, kemudian tujuan organisasi dan perencanaan operasional atau produksi dan pemasaran. Ya, kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa ada perencanaan sekali pakai. Misalnya anggaran proyek, anggaran program. Ya, misalnya kalian nanti yang menyimak YouTube ini misalnya punya program apa pada organisasi kalian, misalnya ada training, ada workshop, itu kan dianggarkan. Loh, anggaran itu kan sekali pakai, ya. Kalau sudah terlaksana, workshopnya sudah terlaksana, trainingnya itu, maka dananya juga dikeluarkan. Itu sekali pakai, perencanaan sekali pakai, gitu ya. Dan perencanaan tetap. Ya, ada kebijakan perusahaan, ada kebijakan organisasi, prosedur, ada SOP yang harus direncanakan. Ya, harus ada aturan-aturan yang harus direncanakan. Ya, sebelum semuanya, kalau sudah ditetapkan suatu goal, suatu sasaran, kemudian di planning apa yang harus direncanakan, begitu. Ya. Kemudian proses penyusunan perencanaan, ya, pertama yaitu wajib ini merumuskan misi dan tujuan. Misi mengidentifikasikan bidang usaha organisasi. Ya. Kemudian memahami keadaan saat ini. Bagaimana saat ini? Ya. Bagaimana kondisi organisasi saat ini, bagaimana kondisi perusahaan saat ini, bagaimana kondisi instansi saat ini, ya, sehingga kita patut membuat suatu planning atau perencanaan, ya, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Itu tujuan menyusun rencana, ya, harus dipertimbangkan. Perusahaan mempunyai apa faktor yang mendukung, ya, apakah kita melihat ke depan, apakah ada hambatan-hambatan nantinya dengan untuk mencapai tujuan perusahaan atau suatu organisasi, maka harus di planning dari sekarang, ya. Kemudian menyusun rencana
kegiatan untuk mencapai tujuan. Ya. Dalam perencanaan terkandung suatu aktivitas yang saling berkaitan ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Harus ada keterkaitan. Planning yang direncanakan saling aktivitas yang saling berkaitan satu sama yang lain. Itu di dalam pendekatan dalam perencanaan itu ada pendekatan perencanaan inside out dan outside in, ya. Yang kedua ada perencanaan atau pendekatan perencanaan top down dan bottom up, ya. Itu kemudian ada staffing. Apa itu staffing? Ya, staffing adalah proses manajemen yang berkenaan dengan pengerahan, ya, rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, prinsip dari tahapan proses manajemen ini adalah menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan pada saat yang tepat. Ya, right people, right position, right time. Ya, menempatkan orang yang sesuai dengan tempat yang sesuai dan pada saat yang tepat pula. Itu staffing. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam tahapan staffing, ya, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, perencanaan sumber daya manusia, yaitu tahapan penentuan akan kebutuhan tenaga kerja, ya, dalam suatu organisasi dengan mempertimbangkan rencana organisasi seperti pengembangan yang akan dilakukan, di samping juga mempertimbangkan faktor luar seperti kondisi pasar tenaga kerja. Ya, ini perencanaan staffing, ya, merencanakan sumber daya manusia. Ya. Kemudian yang kedua, pengerahan tenaga kerja, rekrutmen, yang berasal dari pasar tenaga kerja maupun berasal dari promosi dalam organisasi itu sendiri. Ya, nanti akan dijelaskan apa itu promosi, ya. Jadi rekrutmen itu bisa dapat di job fair, ya, ada di pasar kerja, ya, untuk mengadakan staffing pada suatu perusahaan atau organisasi. Ketiga, yaitu seleksi, yaitu proses pemilihan tenaga kerja yang sesuai dengan posisi yang akan diisi dari sekumpulan orang yang didapat dari rekrutmen. Yang keempat, pelatihan atau training. Setelah didapatkan orang yang sesuai untuk satu posisi, ya, maka langkah berikutnya melakukan pelatihan bagi orang tersebut sehingga memenuhi kualifikasi persyaratan. Ya, kemudian ini melakukan training biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan. Pertama, perusahaan merekrut, ya, sesuai dengan kebutuhan, misalnya direkrut ahli pengelasan, ahli pembubutan. Kemudian setelah diterima di sebuah perusahaan, maka akan dilakukan lagi training untuk meningkatkan kompetensi diri dari staf tersebut, ya, pekerjanya. Kemudian yang kelima, yaitu penilaian kinerja setiap tenaga kerja yang ada untuk melihat kemungkinan promosi, ya, mutasi, bahkan mungkin pemberian hukuman setelah jangka waktu tertentu secara berkala. Ya, penilaian kinerja, ya, suatu instansi, suatu perusahaan, suatu organisasi ada penilaian kinerja. Misalnya, ya, para pekerjanya, misalnya salah satu pekerja kinerjanya tetap saja, maka dia perlu dimutasi misalnya, ya, atau diberi semacam teguran, ya. Itu artinya bagaimana kita melakukan suatu staffing, ya.
Apa itu directing? Directing ya adalah usaha untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Ya. Pada tahapan proses ini terkandung usaha-usaha bagaimana memotivasi agar dapat bekerja dengan baik. Ya. Ini semacam pengarahan. Ya. Bagaimana mengarahkan agar para pekerja itu bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan tugas pokok dan fungsinya kita arahkan. Ya, kita arahkan. Ini adalah proses directing. Ya. Nah, directing yaitu aspek lain yang sangat penting adalah koordinasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan koordinasi adalah sebagai berikut. Ya, makanya ya kita yang bekerja di suatu organisasi, ya di suatu perusahaan, suatu instansi, pasti ada koordinasi yang dilakukan oleh para pimpinan kita. Ya, yang pertama ya rentang kendali, yaitu banyaknya orang yang masih dapat dikendalikan oleh seseorang secara efektif. Pada dasarnya makin banyak bawahan yang harus dikendalikan, maka koordinasi semakin sulit ya. Makanya ada ini koordinator, misalnya divisi apa ya, itu ada koordinatornya tersendiri, sehingga kita kalau semakin banyak yang kita bawahi, pimpinan tidak mengkoordinasi sendiri, tetapi di tiap divisi ya. Kemudian hierarki organisasi sedikit mungkin, sehingga perintah atau informasi jangan sampai terlambat atau menyimpang. Ya, hierarki ya harus perintah ya satu komando saja ya. Ini bagian personalia misalnya ya yang membawai para pekerja ada informasi begini, ada informasi training ya, sehingga tersampaikan ke bawahannya ya. Itu ya ini kan adanya kesatuan komando. Tidak boleh semuanya merintah ya, tidak sesuai dengan tupoksinya ya, harus sesuai dengan tupoksinya ya. Jadi satu kesatuan komando ya. Kemudian supervising. Apa itu supervising? Supervising adalah sebagai interaksi langsung antara individu-individu untuk mencapai kinerja serta tujuan organisasi. Interaksi langsung ya, antara pekerja-pekerja ya. Tahapan ini perlu dikenal adanya suatu kondisi tertentu, yaitu fenomena kelompok formal dan informal dalam suatu organisasi. Kelompok formal adalah yang dapat dilihat pada struktur organisasi. Ya, struktur organisasi resmi itu kelompok formal ya, yang dibentuk oleh manajemen ya untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tertentu. Namun bisa timbul kelompok informal yang berbeda. Ya, bisa membentuk struktur yang kuat dengan pemimpin sendiri serta mungkin aturan sendiri pula. Ini harus informal ini harus seminimal mungkin. Ya, itu supervising. Ya, kemudian ada controlling. Ya, controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah proses penetapan apa yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi kinerja, dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Jadi misalnya sebuah perusahaan ya menciptakan suatu produk tertentu, tetapi tidak sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan, tidak sesuai dengan standarisasi, makanya perlu adanya perbaikan biar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Itu namanya controlling ya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengukuran terhadap kinerja yang sudah ditampilkan dalam selang waktu pengendalian tertentu. Kemudian hasil yang telah dicapai tersebut dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Ya, ini. Makanya ini adalah proses controlling. Ya, harus selalu terkontrol ya. Apabila terjadi penyimpangan ya dalam batasan yang diizinkan, maka proses manajemen terus dilakukan ya. Terus dilakukan, misalnya itu tadi ada perbaikan terus dilakukan ya. Jika tidak, harus dilakukan perbaikan untuk mencapai mutu dan kualitas yang sudah distandarkan. Itu controlling ya. Nah, untuk melaksanakan proses manajemen, manajer memerlukan prasarana dan sarana, yaitu legitimate power ya, kekuasaan formal karena posisi sebagai manajer atau jabatan tertentu. Kemudian coercive power, kekuasaan untuk menghukum dan memaksa. Misalnya yang menghukum tidak menjustice ya gitu ya, tetapi sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Oh, kalau tidak melakukan seperti ini harus ada teguran 1, ada SP1, SP2, SP3 gitu kan. Dan ada semacam sistem paksaan. Misalnya ada aturan perusahaan harus pakai helm gitu ya. Ya, harus dipaksa harus pakai helm, harus pakai masker ya, harus dipaksa pakai masker gitu ya. Ada reward power. Ini juga suatu wewenang dari pimpinan, juga bisa memberi reward power, kekuasaan untuk memberi penghargaan. Misalnya di dalam sebuah instansi atau organisasi atau perusahaan, ada karyawan, ada pekerja yang melakukan sesuatu yang menguntungkan, yaitu diberi penghargaan, diberi reward. Seperti mahasiswa ya, mahasiswa kalau mempunyai kreativitas, maka ada suatu reward yang akan diperoleh dari kampus ya. Ada referensi power, yaitu kekuasaan atau kekuatan yang bisa menyebabkan orang lain mengikuti atau melakukan peniruan ya, referensi ya. Ada expert power, kekuasaan yang ditimbulkan oleh keunggulan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Ya. Sekarang aspek sumber daya manusia. Ya. Pengelola sumber daya manusia dalam organisasi terdiri atas beberapa fungsi ya, sebagai berikut, yaitu pengadaan personel, kemudian pengembangan personel melalui pelatihan dan pendidikan, pemberian imbalan, ada integrasi personel ke dalam organisasi, ada pemeliharaan terhadap personel yang ada, kemudian ada pemberhentian personel. Ayo kita simak bareng-bareng ya. Apa itu pengadaan personel ya? Pengadaan personel, langkah-langkah mendasar di dalam perencanaan SDM sumber daya manusia adalah sebagai berikut ya. Perencanaan kebutuhan untuk masa datang ya. Kemudian perencanaan untuk keseimbangan personel di masa datang ya. Misalnya sebuah perusahaan yang yang akan datang
sudah bisa diramalkan bahwa pemasaran akan semakin meningkat, maka harus ada penambahan SDM sesuai dengan kompetensi masing-masing, yaitu perencanaan untuk rekrutmen dan seleksi, ya, atau untuk pemberhentian sementara. Ini adalah perencanaan personel. Kemudian perencanaan untuk pengembangan, ya. Perencanaan program training untuk mengembangkan SDM, ya. Ada pemindahan atau mutasi atau promosi. Itu dasar-dasar di dalam perencanaan sumber daya manusia. Cara untuk mendapatkan calon tenaga kerja dalam rangka rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber intern. Ya, memanfaatkan sumber intern. Misalnya ya, perusahaan cukup memanfaatkan tenaga-tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan untuk memberitahukan bahwa dibutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi seperti ini. Cukup sumber intern saja, ya. Kemudian menggunakan jasa karyawan atau pegawai lama, ya. Maksudnya mungkin kita nggak usah merekrut pegawai baru, tetapi pegawai lama yang kita gunakan jasanya, ya. Misalnya sudah terlihat dari kinerja, maka kita paham ini kinerjanya cukup bagus, gitu. Maka kita tidak perlu merekrut yang baru. Kemudian melalui lembaga pendidikan, ini bisa di Depnaker, bisa di BLK, ya, itu mencari di situ, karena di situ ada beberapa tenaga-tenaga yang melakukan pelatihan, ya, melakukan peningkatan kompetensinya, misalnya ahli bubut, ahli ngelas atau apapun, gitu, ya, mengambil dari perusahaan lain, ya. Misalnya sudah terjadi hubungan baik dengan perusahaan lain, apakah kita pimpinan bisa menanyakan ke perusahaan lain apakah ada tenaga kerja yang sesuai dengan yang kita butuhkan, gitu, ya. Kemudian melalui advertensi atau iklan, ya, seperti yang kita lihat banyak di koran-koran, dibutuhkan tenaga kerja, ya, dibutuhkan pegawai dengan syarat S1, dengan syarat mampu mengoperasikan gitu, ya. Itu kan banyak di iklan-iklan. Kemudian memanfaatkan kantor penempatan tenaga kerja yang ada, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Ada Depnaker, ya di situ yang bisa ada di pengumuman di Depnaker, gitu, ya, dibutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi begini, ya. Mencari langsung ke tempat sumber tenaga kerja berada, ya. Itulah cara untuk mendapatkan calon tenaga kerja. Kemudian pengembangan personel. Apa itu pengembangan personel? Ya, pengembangan personel itu yaitu penentuan kebutuhan program pelatihan dilakukan melalui prosedur adalah sebagai berikut, ya. Ya, penilaian prestasi, performa, ya. Kita menilai bagaimana prestasi karyawan yang bekerja, ya. Apakah perlu diadakan training, pendidikan lebih tinggi, ya. Itu ada di penilaian prestasi. Kemudian analisis persyaratan jabatan. Misalnya, ya, dibutuhkan karena ada yang sudah pensiun, ya. Kemudian dibutuhkan jabatan-jabatan tertentu di suatu perusahaan, maka dilakukanlah perbaikan personel, ya, agar memenuhi persyaratan tersebut, yaitu analisis organisasi, kemudian survei personil, itu, ya. Cara bagaimana kita planning suatu pelatihan, ya. Ada mutasi, ya. Mutasi ini kalau kita dengar kayak momok, gitu, ya, kayak menakutkan, ya. Tetapi diharapkan mutasi itu, ya, diharapkan dengan adanya mutasi tidak boleh dirasakan sebagai hukuman, ya. Ya, misalnya nanti
kita akan memutasikan seseorang karena kinerjanya jelek atau bagaimana, tetapi kita jangan sampai karyawan tersebut merasakan bahwa itu suatu hukum. Aku dihukum sehingga saya harus dimutasi ke sini, harus dimutasi ke luar Jawa atau bagaimana ya. Tapi jangan sampai dirasakan begini ya, dirasakan sebagai hukuman. Mutasi sebagai usaha orang yang tepat pada tempat yang tepat. Nah, inilah lakukan. Bapak tidak tepat di sini, Bapak tepatnya di tempat ini karena Bapak ahli ini, gitu ya. Sehingga mutasi juga merupakan hal seperti itu, yaitu mendapatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Mutasi untuk meningkatkan kerjasama kelompok. Ya, ini mutasi juga harus dirasakan ini sebagai kerjasama kelompok. Bagaimana kita kerja tim, kerja kelompok, gitu ya. Mutasi untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja. Jadi mutasi jangan sampai terasa sebagai hukuman, tetapi untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja sehingga kinerja semakin meningkat. Ya. Mutasi untuk menciptakan persaingan yang sehat. Ya, persaingan yang sehat. Kemudian mutasi dilakukan berdasarkan peraturan dan kebijakan. Ya, kebijaksanaan. Ya. Mutasi harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, itu apa itu mutasi. Kemudian ada promosi. Nah, promosi ini yang kita tunggu-tunggu sebagai para pekerja ya. Apa itu promosi ya? Syarat-syarat yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan promosi karyawan ya, yaitu salah satunya ada pengalaman. Ternyata ada pekerja yang pengalamannya sudah cukup lama ya, kemudian dia dipromosikan, naik jabatan ya, loyalitasnya bagus ya, loyalitasnya bagus, sudah cukup lama bekerja di perusahaan, maka dia dipromosikan ya, naik jabatannya ya. Dan tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan ini juga merupakan yang patut dipromosikan. Misalnya ya, ada pekerja pertama memasukkan lamaran dengan ijazah D3, kemudian karyawan itu kuliah lagi gitu ya, kuliah lagi S1, maka setelah kembali dan setelah lulus ya, maka pimpinan itu melakukan promosi untuk dia. Saya naikkan jabatannya, saya pindah ke tempat yang lebih sesuai dengan kompetensi dirinya. Itu tingkat pendidikan. Kemudian kejujuran, jujur. Ini adalah nomor 1 ya, harus jujur. Pasti ya, pimpinan perusahaan kalau sudah melihat pekerjanya jujur, dia tidak segan-segan untuk mempromosikan, dia tidak segan-segan untuk menaikkan gaji, menaikkan upah karena kejujurannya ya. Kemudian tanggung jawab ya, tanggung jawab. Misalnya seorang pekerja diberi tugas begini, langsung tanggung jawabnya sangat besar sekali ya. Apapun pekerjaannya dia lakukan dengan baik. Nah, ini juga patut dipromosikan ya. Kemudian kepandaian bergaul ya, human relation ini juga ya. Maka sebagai seorang pekerja ya, seorang karyawan, kita harus pandai bergaul. Harus pandai bergaul dengan atasan, dengan bawahan ya. Itu kita harus bisa menyesuaikan diri, harus bergaul, tidak membeda-bedakan gitu ya. Dia akan dipromosikan ya, naik jabatan. Kemudian prestasi kerja.
prestasi kerja, mempunyai prestasi kerja yang sangat bagus, maka dia juga akan patut dipromosikan. Inisiatif ya, dia selalu kreatif, inisiatif, selalu punya ide-ide yang inovatif untuk mengembangkan produk perusahaan lah. Walaupun ijazahnya tidak tinggi, tetapi dia kreatif, inisiatif ya, dia selalu ingin memajukan perusahaan, maka dia juga patut dipromosikan. Itu ya, itu adalah promosi ya. Pemberian imbalan atau kompensasi. Kompensasi ini selain berbentuk upah, uang, dapat juga berupa barang. Misalnya rumah, fasilitas kendaraan, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Itu kompensasi, karena kompensasi sudah melakukan sesuatu gitu ya. Lah diberilah suatu misalnya fasilitas rumah atau mobil ya, itu bisa ya, itu berupa kompensasi atau imbalan. Lah pemeliharaan personel ya, itu kenapa harus dilakukan? Agar para pekerja mampu dan mau menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kebutuhan organisasi ya, merupakan inti permasalahan. Pemeliharaan personel dapat dilakukan melalui proses komunikasi dan penyuluhan ya, sehingga ya nanti mudah-mudahan ya kita mampu melakukan suatu komunikasi yang baik dengan pekerja-pekerja yang ada di bawah kita ya, sehingga mereka bisa bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik ya. Proses pembimbingan dan penyuluhan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja. Itu namanya memelihara personel. Sebagai pimpinan, kita harus selalu berkomunikasi dengan baik, melakukan bimbingan, melakukan penyuluhan, agar permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja bisa ya, dengan bimbingan bisa disampaikan ya, sehingga tidak ada demo karyawan atau macam-macam ya. Itu namanya itu pemeliharaan personel ya. PHK, ini adalah momok yang kita takutkan juga selain tadi mutasi ya. PHK, pemutusan hubungan kerja. Tapi ya PHK itu ya, pemberhentian personel bisa terjadi dari pihak organisasi yang harus memberhentikan personelnya. Dan dalam hal ini bisa organisasi harus bertanggung jawab terhadap proses PHK tersebut ya. Dalam prakteknya, proses PHK dapat terjadi atas kehendak dari pihak karyawan sendiri ya. Jadi PHK bukan hal yang menakutkan ya, tapi itu bisa menakutkan, juga bisa karena kehendak sendiri ya. Misalnya ya, suatu karyawati gitu ya, ketika melamar sebuah organisasi, dia masih single, masih belum punya suami. Tetapi kalau sudah bertahun-tahun udah ya gitu, dia menikah dan dia dikehendaki oleh suaminya untuk ikut ya, maka dia mengajukan pengunduran diri, resign ya, untuk ikut suami. Bisa ya, itu berupa PHK juga ya, pemutusan hubungan kerja ya. Pada prinsipnya PHK terjadi jika salah satu pihak karyawan atau pihak organisasi
merasa dirugikan apabila hubungan kerja kedua belah pihak itu masih dipertahankan. Ya, bisa misalnya kan banyak kan contohnya, ada yang pensiun dini ya, para PNS ada yang pensiun dini karena merasa ingin hidup lebih santai gitu ya, ada seperti itu ya. Nah, itu kan PHK atas kehendak sendiri ya, itu PHK ya. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat untuk siapapun yang menyimak YouTube saya ya. Selamat belajar bagi mahasiswa ya, dan mudah-mudahan sukses ke depannya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.